Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil penelitian yang kami lakukan terkait transportasi publik di Jakarta Pusat, khususnya mengenai persebaran halte Transjakarta dan keterjangkauannya bagi masyarakat. Judul penelitian kami adalah peran persebaran halte Transjakarta secara spasial terhadap kebutuhan penduduk, perbelanjaan, dan wisata Jakarta Pusat. Penelitian ini disusun oleh mahasiswa program studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta, yaitu dengan saya sendiri, Alisa Gita Pramedia, dengan NIM 1402623069, dan rekan saya, Bagas Arya Prayoga, yaitu dengan NIM 1402623037. Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan aktivitas yang sangat padat. Banyak pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan destinasi wisata yang terletak di wilayah ini, sehingga mobilitas masyarakat pun sangat tinggi setiap harinya. Keberadaan transportasi umum seperti Transjakarta menjadi sangat penting untuk mendukung mobilitas tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah apakah persebaran halte Transjakarta sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk mengakses pusat perbelanjaan dan objek wisata yang tersebar di berbagai titik. Hal inilah yang menjadi dasar dari penelitian kami, yaitu untuk melihat bagaimana persebaran halte Transjakarta secara spasial dan sejauh mana aksesibilitasnya bagi penduduk. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menggunakan pendekatan sistem informasi geografis. Pendekatan ini membantu kami dalam memetakan lokasi halte Transjakarta, pusat belanja, objek wisata, serta data penduduk di Jakarta Pusat. Teknik utama yang digunakan adalah buffering, yaitu analisis jangkauan menggunakan radius, yaitu ada 300 meter sebagai jarak ideal pejalan kaki, yang kedua ada 500 meter sebagai jarak sedang, dan yang terakhir adalah 1000 meter sebagai jangkauan maksimum. Wilayah penelitian ini mencakup 8 kecamatan di Jakarta Pusat. Dengan analisis ini, kami dapat melihat wilayah mana yang sudah terjangkau halte dan mana yang masih belum terlayani secara optimal. Berdasarkan metode tersebut, menghasilkan total ada 10 peta untuk penelitian kali ini, yang dimana untuk peta pertama menjelaskan mengenai persebaran halte dan rute Transjakarta di Jakarta Pusat. Pada peta tersebut menunjukkan bahwa persebaran halte dan jaringan rute Transjakarta di Jakarta Pusat terlihat sangat terkonsentrasi di koridor utama seperti MH Tamrin, Gunung Sahari, dan Lejen Suprapto yang menjadi jalur arteri penghubung pusat kota. Titik-titik halte mengikuti pola linier di sepanjang rute tersebut dengan kepadatan tinggi di kawasan strategis seperti Gambir, Senen, dan Menteng. Namun persebarannya ini masih belum merata di seluruh kecamatan. Pada peta kedua, menunjukkan bahwa sebaran lokasi perbelanjaan dan destinasi wisata di Jakarta Pusat, yakni titik-titik aktivitas ekonomi dan pariwisata tersebar di seluruh kecamatan. Namun dengan tingkat konsentrasi yang berbeda, kawasan Tanah Abang, Gambir, Menteng, dan Senen tampak paling padat karena adanya pusat grosir, mal besar seperti Tamrin City dan Plaza Indonesia, serta destinasi utama seperti Monas dan Museum Nasional. Sementara itu, Cempaka Putih dan Johar baru memiliki aktivitas yang lebih sedikit, mencerminkan adanya kesenjangan spasial dalam akses fasilitas ekonomi dan rekreasi. Pola ini menjadi dasar penting untuk menilai keterjangkauan layanan transportasi publik terutama halte Transjakarta terhadap pusat kegiatan masyarakat. Lalu pada peta jaringan jalan Jakarta Pusat menampilkan struktur konektivitas regional yang meliputi jalan tol, jalan arteri, dan jalan kolektor. Nah, jaringan ini tuh membentuk tulang punggung mobilitas perkotaan dan merupakan dasar utama dalam perencanaan koridor layanan Transjakarta. Konsentrasi jaringan jalan ini lebih padat di Tanah Abang, Gambir, dan Menteng yang dikenal sebagai kawasan bisnis dan pemerintahan. Sebaliknya, daerah-daerah seperti Johar Baru dan Cempaka Putih cenderung memiliki jaringan jalan yang lebih terbatas, yang dapat berdampak pada aksesibilitas terhadap layanan angkutan umum. Lalu pada peta jumlah penduduk dan peta kepadatan penduduk, ini tuh digunakan untuk mengetahui kawasan-kawasan yang memiliki tingkat pergerakan yang tinggi. Tanah Abang ada 179.000 jiwa, dan Kemayoran ada 246.798 jiwa, menjadi wilayah dengan jumlah populasi terbesar, sehingga merefleksikan besarnya potensi permintaan moda angkutan umum. Sedangkan kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Cempaka Putih, yaitu ada 40.000
86 jiwa kilometer persegi dan Kemayoran ada 34.041 jiwa kilometer persegi, yang menunjukkan bahwa pemukiman di daerah ini tergolong sangat padat dan beresiko menimbulkan tekanan aktivitas mobilitas yang tinggi. Dengan kepadatan populasi yang besar, berarti beragam orang yang tinggal di tempat yang tidak layak huni, menjadikannya perlu angkutan massal yang efektif dan nyaman kian dibutuhkan. Data ini menjadi dasar untuk mengukur kesesuaian antara kebutuhan, tinggi rendahnya penduduk, dan ketersediaan halte. Lalu sudah dilakukan analisis buffering, dan sini menghasilkan 3 peta, yang mana buffering ada 300 meter, 500 meter, dan ada 1000 meter. Pada analisis 300 meter, sebagian kecil wilayah itu yang mencakup dalam halte bus, khususnya di sepanjang jalan koridor utama seperti Tamrin City, Pasar Senen, dan Monumen Nasional, mengindikasi bahwa aksesibilitas secara fisik masih terbatas. Sedangkan radius 900 meter, hampir seluruh rute utama dan tempat wisata strategis seperti Plaza Indonesia, Masjid Istiqlal, dan Taman Ismail Marzuki berada dalam zona keterjangkauan. Dan ini mengindikasi bahwa kawasan-kawasan dengan jarak tempuh berjalan kaki yang sedang sekitar 5-10 menit sudah mulai mendapat kemudahan akses transportasi yang massal. Sedangkan pada radius 1000 meter meliputi nyaris keseluruhan wilayah kecamatan, namun tak serta-merta menjelaskan kemudahan akses secara fisik, sesuai untuk pejalan kaki berusia lanjut dan para penyandang disabilitas. Memang secara tata ruang sudah terlihat maksimal, dari segi kenyamanan mobilitas masih diperlukan penguatan lebih lanjut pada moda atau menambahkan halte-halte baru pada area yang belum optimal. Nah, ini merupakan hasil dari interpretasi kami secara spasial di Jakarta Pusat, bahwa hubungan antara sebaran halte Transjakarta dengan pusat aktivitas dan tingkat kepadatan penduduk di Jakarta Pusat, itu halte Transjakarta terkonsentrasi pada jalur utama seperti MH Tamrin, Lejen Suprapto, dan Gunung Sahari, sehingga pada pola distribusinya cenderung linear mengikuti jaringan arteri kota. Nah, kondisi ini tuh membuat beberapa area pemukiman padat berjarak lebih dari 500 meter dari halte, yang ditandai dengan zona tidak terjangkau pada peta. Nah, di kawasan pusat kota seperti Tanah Abang, Gambir, Menteng, dan Senen tergolong baik karena memiliki besar titik pembelanjaan dan wisata berada dalam buffer 500 meter, termasuk Monas, Museum Nasional, terus ada Plaza Indonesia, dan pusat grosir Tanah Abang. Namun wilayah seperti Cempaka Putih, Johar Baru, dan sebagian Kemayoran menunjukkan kesenjangan spasial, kepadatan penduduk tinggi tetapi minim cakupan halte, sehingga kebutuhan mobilitas tidak sebanding dengan penyediaan transportasi publik. Kondisi ini tuh mismatch banget, berpotensi meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan karena belum tersedianya jaringan pengumpan yang memadai. Dengan demikian, hasil analisis menekankan pentingnya pemerataan akses transportasi massal berbasis keadilan spasial, khususnya pada wilayah padat penduduk yang sebelum sepenuhnya terlayani oleh sistem BRT. Nah, kesimpulannya, penelitian itu menunjukkan bahwa persebaran halte Transjakarta di Jakarta Pusat belum sepenuhnya menjangkau pusat pembelanjaan dan destinasi wisata secara merata. Hasil analisis spasial melalui metode buffering pada radius 300 meter, 500 meter, dan 1000 meter mengungkapkan bahwa hanya sebagian kawasan dengan aktivitas ekonomi dan sosial tinggi yang terlayani secara optimal, terutama di Kecamatan Tanah Abang dan Menteng. Sebaliknya, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Johar Baru dan Cempaka Putih masih berada di luar jangkauan ide layanan halte. Temuan ini memberikan wawasan baru bahwa pemerataan layanan transportasi publik tidak cukup hanya berdasarkan koridor utama jalan, tapi harus mempertimbangkan kedekatan spasial terhadap kebutuhan nyata penduduk di tingkat mikro. Integrasi pendekatan spasial dalam perencanaan halte dan sistem transportasi publik dapat menjadi kunci untuk mencapai keadilan aksesibilitas dan efisiensi mobilitas di wilayah perkotaan yang padat dan kompleks seperti Jakarta Pusat. Oke, baik, sekian dari presentasi kami kali ini mengenai persebaran halte di Jakarta Pusat terhadap pusat perbelanjaan dan sektor wisata. Semoga apa yang kami jelaskan bisa tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas dan Alisa pamit undur diri.